Kali ini, Mimin akan membagikan rangkuman film Korea Selatan terbaru dan sangat populer berjudul Vigilant alias Tukang Hakim Sendiri, yang menceritakan seorang mahasiswa di sekolah tinggi kepolisian dengan masa lalu kelam yang menjalani dua kehidupan berbeda. Satu sebagai mahasiswa kepolisian teladan, dan yang lainnya adalah seorang penegak hukum bagi para pelaku yang mendapat hukuman ringan dari hakim dan tidak pernah tobat. Oke, tanpa banyak AI dan U lagi, mari kita OTW. Episode 1 dimulai dari sebuah persidangan tersangka pembunuhan yang melakukan aksinya dengan sadis hingga korbannya wassalam di tempat, sebut saja Bang Sungsu. Dan aksi tersebut disaksikan oleh seorang anak kecil yang merupakan anak korban. Setelah melakukan aksi bejatnya itu, Bang Sungsu hanya mendapat hukuman 3,5 tahun dari sang hakim yang menurut pihak korban itu tidak adil, tapi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Scene berganti ke 12 tahun kemudian, di mana Bang Sungsu sudah bebas dan saat ini sedang merusuh lagi. Dia memukuli seorang superbus yang melaporkan dia ke polisi karena kasus pemukulan juga. Ketika dia berjalan pulang, seseorang mengikutinya. Seperti biasa, dia pun menyerang orang tersebut, tapi semua serangannya bisa dihindari dan malah dia yang dihajar hingga wassalam di tempat. Dan orang tersebut adalah Kim Ji-young yang merupakan saksi mata pembunuhan dia di masa lalu. Keesokan harinya kita diperlihatkan perkuliahan di sebuah kepolisian, di mana ada seorang siswa yang sangat aktif di kelasnya dengan jawaban-jawabannya yang membuat si dosen merasa puas. Dia adalah Bang Ji-young yang semalam menghajar Bang Sungsu sampai wassalam itu. Ternyata dia adalah seorang mahasiswa di sekolah tinggi kepolisian. Dari kelas kita pindah ke dojo tempat mereka latihan judo. Dua siswa yang aktif di kelas tadi adalah siswa terbaik juga di dojo situ. Si pelatih dan profesor hanya bisa memuji mereka berdua, terutama Bang Ji-young yang berhasil mendapatkan poin kemenangan. Ternyata mereka memang dekat. Dari kelas, tempat latihan, bahkan saat mandi dan pulang ke rumah pun mereka bersama dan terus bercanda. Wah, tadi kalau aku begini pasti aku yang menang. Oh, tidak bisa, tetap aku yang menang. Dan begitulah. Oh, tak lupa ada satu orang juga teman mereka, namanya adalah Bang John. Ini dia. 화성 연쇄 살인 사건처럼 이미 다른 범죄로 복역. 그것도 안 좀 봐준 거야. Dalam perjalanan pulang, Bang Ji-young sempat-sempatnya membantu seorang nenek pencari barang bekas dan dihadiahi permen. Sampai di rumahnya yang sepi karena cuma dia sendiri yang tinggal, abis ganti baju dia langsung cari target lagi. Dimulai dari nonton berita, buka internet tentang si target, dan setelah sudah pasti tentang si targetnya, dia pun OTW. Boom! Pas, si targetnya sedang mengancam dan mengencini rumah orang yang diganggu mereka. Tiba-tiba si Ji-young sampai, dan tak sampai 2 menit, keduanya sudah KO. Setelah itu dia pun pergi ke sebuah klinik operasi kecantikan yang setelah bius pasien, dia menganu si pasien. Pas si dokternya baru mau nganu, Ji-young sampai dan langsung menghajar si dokter tersebut serta mematahkan tangannya. Uniknya, si dokter ini dalam melakukan aksinya, dia merekam hal tersebut. Keesokan harinya, di sebuah kantor stasiun berita, seorang reporter bernama Ibu Choi sedang meminta izin bosnya, sebut saja namanya Bos Budi, untuk meliput dan melaporkan hal terkait kelakuan Bang Ji-young ini sebagai bahan berita mereka. Awalnya si bos ngeluh dan keberatan, tapi ujung-ujungnya dia tetap mengizinkan karena memang Ibu Choi ini hebat dan punya intuisi baguslah dalam mencari topik. Dan judul dari topik berita ini adalah Vigilant. 이거 한번 보시겠어요? 이게 뭔데? 비질란테. Nah, berita dari Ibu Choi ini mulai menarik perhatian publik. Ditambah Ibu Choi mewawancarai orang-orang yang dianiaya oleh para preman di atas, bahkan beserta premannya, membuat orang-orang makin tertarik. Dan setelah mendengar kata terima kasih dari orang yang ditolongnya itu lewat TV, Bang Ji-young terkejut dan senang. Tapi dia masih menyembunyikan hal itu dari teman-teman.
알겠어. Nah, balik ke kantor berita. Bos Budi kini dengan malu-malu meneriaki hore atas kesuksesan mereka membuat topik tersebut. Sedang Ibu Choi makin percaya diri aja beliau ini, bahkan mengumumkan bahwa hal-hal ini hanya terjadi di akhir pekan, serta terus berhusnuzon dan menyemangati bawahannya. Sedang Bang Ji-young saat ini sedang mendapat tugas sekaligus mencari target lagi dari kasus-kasus yang dibacanya di data kepolisian. Istilahnya melempar dua burung dengan satu batu nih. Dia juga mendatangi para korban dan pelaku dari kasus-kasus yang dibacanya tersebut untuk memastikan kalau dia tidak salah mengambil tindakan. Benar-benar teliti. Balik lagi ke si Bos Budi. Dia sedang menanyai Ibu Choi yang katanya hal-hal ini terjadi di akhir pekan. Tapi kenapa di akhir pekan ini si main hakim sendiri tidak muncul? Nah, setelah putar otak pikir ide, akhirnya Bu Choi memutuskan untuk menguak sebuah kasus serupa ke media untuk menarik perhatian si main hakim sendiri ini untuk muncul. 누군지는 알고 있고. Bang Ji-young yang sedang belajar pun mendapat notifikasi berita tersebut dan menontonnya. Dia pun tertarik dengan topik ini, terutama ke si pelakunya. 제가 Wartawan dan media massa pun mulai mendatangi rumah si Jeong, pelaku pelecehan seksual tersebut yang diberitakan. Dan di sisi masa tersebut ada Bu Choi dan Bos Budi yang memantau dari kejauhan menunggu aksi Bang Ji-young lagi. 한결의 아쉬움을 감추지 못했습니다. Sedang Bang Ji-young pagi-pagi sekali dia sudah datang ke ruang data untuk mencari informasi terkait kasus ini. Dan ketika si profesor menangkap basah dia beralasan kerjakan tugas dan membantu kerjaan si profesor. Jadi aman. Malamnya, si Jeong memulai aksinya. Dia naik mobil, berpura-pura ke dermaga, dan seperti akan kabur ke Hong Kong. Melepas alat pelacak yang melekat padanya, hingga membuat reporter dan polisi kesulitan mencari keberadaannya, yang ternyata sebelum pergi, sempat membunuh orang dulu. Wih, ngeri. Dan aksi kaburnya itu membuat Bang Ji-young tidak fokus bahkan ketika belajar di kelasnya. Tapi karena memang dia jenius, tidak memperhatikan pun tetap bisa menjawab pertanyaan si profesor. Ketika semua orang pusing dengan keberadaannya, Ibu Choi melacak dan mempelajari pergerakan si Jeong ini. Ibu Choi berasumsi bahwa Jeong ini pergi ke rumah Nona Siun yang merupakan korban pelecehan seksualnya si Jeong dulu. Sedang di rumah itu ada polisi yang berjaga. Pas salah seorang polisi turun, seorang kurir masuk dan hendak membawa kiriman. Nah, melalui kurir ini, si Jeong menyamar dan mendekati polisi yang berjaga. Saat sudah dekat, dia pun menyerang polisi tersebut. Dan setelah baku pukul beberapa saat, polisi itu ditikam 2 kali dan kalah. Nona Siun keluar dari kamar karena mendengar keributan dan mencoba kabur dari si Jeong. Saat di tangga, Jeong berhasil mengejar dan mendorong Nona Siun sampai terjatuh. Pas dia mau menikam Nona Siun, tiba-tiba Bang Ji-young sampai dan menendang dia hingga terpelanting. Sempat baku pukul juga, tapi Bang Ji-young yang punya landasan bela diri bagus menghajar dia hingga tidak berkutik. Terakhir, Bang Ji-young menyuruh dia menulis permintaan maaf, tapi harus tulus. Di luar, Ibu Choi yang buru-buru dan baru sampai di masuk komplek perumahan Nona Siun pun harus menginjak rem karena hampir menabrak seorang penyeberang jalan. Ternyata itu adalah Bang Ji-young yang sudah selesai tugasnya dan keluar dari TKP. Ibu Choi yang baru sampai pun hanya bisa melihat hal yang telah usai. Bahkan hanya bisa melihat si Jeong yang sudah menulis permintaan maaf tulusnya dengan darah. Wih, ngeri. Sedang Bang Ji-young, dengan santuy berjalan di tengah kota dan bergumam, aku akan menegakkan hukum bagi mereka yang tidak mendapatkan keadilan sepertiku dulu sebagai vigilant alias tukang main hakim sendiri. Dan abis.
이제 내가 Episode 2 dimulai pada berita kematian Si Jeong yang katanya dibunuh oleh seseorang, dan berita tersebut telah tersebar luas hingga Si Jeong bahkan kepolisian pun menontonnya. Yang uniknya ada jejak yang ditinggalkan, yaitu kata jaring surga yang merupakan istilah untuk penjahat yang akhirnya akan tertangkap saja oleh kekuatan yang lebih tinggi. Dan di kepolisian pun mulai menggunakan kata vigilant untuk menggambarkan si penghukum para orang jahat yang diselamatkan oleh hukum tersebut. 하늘이 사망한 것으로 밝혀졌습니다. 경찰은 정덕흥을 Di kantor polisi pun sedang diadakan rapat guna membahas tentang kasus ini. Dan yang anehnya, setiap tindakan dari vigilant ini, semua rekaman CCTV akan dihapus setelah selesai kejadian. Jadinya tidak ada bukti, hingga membuat para polisi ini memutuskan menjadikan dia sebagai tersangka pembunuhan karena dia meninggalkan tanda di TKP dan diduga memprovokasi para polisi. 정덕흥의 피로 쓴 벽서가 가장 먼저 처음부터 의도적으로 정덕흥을 살해한 거다. Di tempat lain, bapak profesor yang mengajar di sekolahnya Bang Jiong sedang bersiap-siap pergi karena diundang bergabung di tim gabungan investigasi terkait kasus kematian Si Jeong yang membuat opini publik menggila, sedangkan polisi tidak mendapatkan petunjuk apa-apa. Intinya, kasus ini rumit. 근데 그쪽에서 피해자를 도와주다가 Dan setelah ke tempat kejadian, Pak Profesor yang melihat TKP langsung bilang, ini bukan orang biasa ini, dia pasti tahu cara kerjanya polisi ini. Tiba-tiba datang seorang siswi yang merupakan fansnya Vigilant dan langsung membela Vigilant serta mengusir para polisi ini. Pak, dia kan yang menyelamatkan korban, seharusnya dia yang mendapat penghargaan dong, bukan dijadikan tersangka pembunuhan. Aneh para polisi ini. Kerja apa saja kalian ini? 교수님이 김시훈 학생 없었으면 피해자 죽었을 텐데 상을 줘야죠. Di kantor berita Repo 25H, Bos Budi sedang pusing membaca komentar-komentar tentang kantor mereka di sebuah website. Dia sudah pesimis, tapi Ibu Choi tetap optimis untuk terus meliput kegiatan si Vigilant. Alasannya adalah si bos tidak mampu menanggapi kritikan publik. Tapi Ibu Choi malah tidak pusing. Malah dia sudah siapkan para penjahat lain yang belum tobat untuk diadili si Vigilant. Gila kali Ibu Choi ini. Bos aja tidak bisa dapat dia. 들한테 지상 최고의 슈장님! Di tempat latihan, ketiga sahabat sedang membahas kasus Si Jeong dan tiba-tiba di TV dilaporkan berita ketiga orang tadi. Si Jeong menonton berita itu dengan sangat serius sekali. Malamnya, Si Jeong pergi mencari data terkait salah satu penjahat yang diberitakan tadi, bernama Seo Do Yup, yang ternyata setelah membunuh, dia pergi ke klub untuk berpesta. Pas pulang libur mingguan, Bang Jiong pun tetap mencari info terkait si Do Yup. Dia yang sedang bimbang itu diajak ke klub oleh kedua sahabatnya. Sontak dia pun langsung setuju. Dan tiba-tiba saja mereka sudah sampai di sana. Namanya juga film. Di dalam sana, hal yang menjadi pusat perhatiannya cuma mencari si Do Yup. Tapi tiba-tiba dia diajak minum oleh seorang cewek cantik dan jelita. Dan hal itu membuat teman-temannya iri. Bahkan ketika dengan cewek itu pun, sebut saja Mirna, perhatiannya tetap ke si Do Yup. Melihat hal itu, si Mirna mengajak Jiong ke sebuah lorong. Dan dari si Mirna, dia tahu kalau si Do Yup ini juga seorang penjual narkoboy. Si Mirna pun makan permen narkoboy itu, dan setelah itu, si Mirna melumat Bang Jiong. Keluar dari lorong, Bang Jiong sudah mabuk berat, dan saat sadar, dia sudah di asrama aja. Pikirannya masih ke si Do Yup. Dia menonton video anak-anak yang dibunuh si Do Yup dan mengingat kesombongannya si Do Yup tadi malam, kemarahannya semakin memuncak. Dia pun masuk ruang data mencari info terkait penjual narkoboy si Do Yup yang sudah menguasai sekelab malam itu. Mengikuti si Do Yup kemana aja, bahkan sampai ke tempat penyimpanan uang si Do Yup. Mampus kau. Scene ganti ke Repo 25H. Saat ini mereka hendak melakukan siaran lagi.
Dan si bos Budi hanya bisa ngeluh karena selama 3 minggu ini tidak ada kegiatannya si Vigilant. Tapi Ibu Choi tetap husnuzon sama si Vigilant ini, dia pasti muncul. Balik ke si Doyok, kini dia diselip sebuah kertas di kaca mobilnya yang menyuruhnya untuk menyerahkan diri. Dan setelah diusut oleh salah seorang temannya, didapatlah informasi kalau itu adalah nomor kantor BNN pusat. Tambah pusing dia. 잘했고 내가 지금 전화번호 하나 불러줄 테니까 거기 전화. Nah, setelah itu dia menuju bosnya, mengambil narkoboy, dimarahi bosnya karena banyak bertanya, dan pergi. Sesampainya di klub, saat sedang pusing-pusingnya, dia dikejutkan oleh si Mirna yang hendak membeli permennya lagi. Tiba-tiba polisi datang ke sana. Si Doyo pun berhasil kabur dari sana. Saat dia sampai ke markasnya, ternyata semua uang dan narkoboynya sudah diambil Jiong yang saat ini menjadi Vigilant. 야. Bang Jiong suruh dia bertaubat, tapi dia malah menyerang Bang Jiong. Setelah adu jotos beberapa kali, dia pun dikalahkan dengan sebuah rantai ke lehernya. Sebelum dibunuh, Bang Jiong tanya, "Kau ingat anak-anak ini?" Tidak. Dia pun dipaksa dan disuruh minta maaf. Dan saat sudah minta maaf, dia pun di-end. Keesokan harinya, polisi dan wartawan telah tiba di TKP. Polisi juga telah melakukan jumpa pers terkait kasus-kasus yang ada. Dan tanggapan publik menentang para polisi tentunya. Mereka sangat mendukung tindakan si Vigilant. Tak lupa, si Kapolri juga mengumumkan akan membentuk tim khusus gabungan untuk menangkap si Vigilant ini. Begitu juga di pers lain, mereka sedang membahas ketidakpuasan masyarakat dalam hukum sekarang ini yang secara langsung mendukung si Vigilant. Dan hal itu disaksikan oleh Bang Jiong. Wah. 라는 이름이 붙었겠어요. 왜 사람들이 열광을 하겠냐고. 이야기를 듣지도 않고 판단을 내리니까 행위를 즉시 척결할 것임을 Di kantor Repo 25H, si bos dan para stafnya sedang membuat pesta demi keberhasilan mereka dalam meliput berita ini. Dan Ibu Choi menjadi bintangnya malam ini. Tapi Ibu Choi malah memarahi mereka semua karena mereka bahkan belum mendapatkan foto si Doyok yang meninggoy untuk dibuat bahan berita, tapi sudah mau berpesta pora. 비질란테 관련 방송 준비해야죠. Di kantor polisi pun, mereka sebenarnya senang dengan tindakan Vigilant ini karena menurunkan angka kejahatan. Para narapidana yang hendak keluar dari penjara ketakutan jangan sampai jadi incaran si Vigilant. Walah. 이번 달 범죄율이 감소한 게 Sedangkan ketua tim gabungan ini, si Jo Hun, saat ini mendatangi temannya si Doyok dan menanyai dia terkait kematian si Doyok. Awal-awalnya dia masih bertindak kurang ajar, tapi setelah dipukuli dan diancam akan dijatuhkan dari ketinggian, dia pun ketakutan dan memberitahu apa yang dia tahu. Sedang Bang Jiong, saat ini dia sedang latihan dan habis episode 2-nya. Tunggu episode berikutnya dengan subscribe ya teman-teman. Episode 3 dimulai dengan aksi beberapa orang yang mengikuti Bang Jiong dalam menghakimi orang-orang jahat. Mereka berdalih melakukan hal ini karena hukum gagal menghakimi orang-orang ini. Dan di depan polisi pun mereka sangat percaya diri mengekspresikan ideologi mereka. Serta diberitakan sudah 18 kejahatan serupa sejak kemunculan Vigilante asli. 광주에서 내 건 뭘 잘했다고 이 새끼가 조용히 안 해? Secara terang-terangan juga, narasumber di sebuah siaran pers menyatakan bahwa Vigilant adalah penjahat yang harus diburu. 3 sahabat juga sedang menonton dan memberikan komentarnya tentang hal ini. Terkait hal ini, Jiong dan Seonuk satu pendapat bahwa terkenal bukanlah keinginan sebenarnya si Vigilant. Ini adalah akal-akalan media saja. 아니면 애초에 저걸 노렸던 거. Di tempat lain, tim gabungan sedang melakukan rapat pertama mereka dan si ketua hanya bisa memarahi bawahannya karena lagi-lagi tidak mendapat bukti apa-apa setelah beberapa kali pembunuhan terjadi. 아파트 이젠 세상 모두가 주목하고 있잖아요. Pindah ke Ibu Choi. Kali ini dia sedang mengincar satu kasus lagi, yaitu kasus tabrak lari seorang kurir
yang penabraknya tidak mau minta maaf apalagi bayar uang ganti rugi. Sedang Bang Jiong saat ini dia sedang mencari informasi juga terkait kasus kematian kurir ini dan mendapati CCTV bahwa setelah menabrak sekali dan kurirnya belum meninggoy, si pelaku namanya Choi Gyu-ho ini menabrak ulang si kurir agar si kurir wassalam di tempat. Saat tengah cari info itu, si Woo-nuk datang ke ruangan dan Jiong pun kaget. Sempat ada tatapan curiga juga dari si Woo-nuk. Cuma karena mereka ini teman, jadi santai aja. Sebelum pergi dari ruangan, Bang Jiong memfoto dulu si Gyu-ho pas pulang libur mingguan. Bang Jiong pergi ke tempat si Gyu-ho yang kebetulan didatangi istri korban yang minta kata maaf saja dari si Gyu-ho atas kejadian ini. Tapi si Gyu-ho malah balik memarahi dia dengan sedikit mendorong juga. Pas malamnya saat si Gyu sedang mandi santuy di dalam kolam pemandian air panas, ada vigilante ala Bang Jiong tapi pakai topeng datang dan meng-end si Gyu-ho. Sedang saat itu Bang Jiong sedang membantu sang nenek pengumpul koran bekas mengikat barang-barangnya dan dihadiahi permen lagi. Tiba-tiba di TV disiarkan berita kematian Gyu-ho yang dibunuh vigilant. Bang Jiong jadi kaget. Lah, siapa itu ya? 내가 누구냐고? 너 잡으러 온 귀신. 네가 우리 동네 차량이다 차량이요. Dan kasus ini diberitakan oleh siaran berita lain, bukannya milik Bos Budi. Sontak Ibu Choi ngamuk lagi ke anak buahnya. Dan tak sampai di situ, si kanal berita yang satu itu juga mempublikasikan beberapa kasus yang pelakunya tidak jerak sebagaimana yang dilakukan oleh kanal Repo 25H milik Ibu Choi. Dan anehnya, semua yang diberitakan oleh kanal tersebut pelakunya langsung dieksekusi oleh si vigilant itu. Bahkan pelaku yang seorang wanita pun di-end. 아니라니까요. 그냥 형들이 따라오라 그래서. Keesokan harinya, si vigilant peniru ini bahkan melakukan siaran langsung untuk menyampaikan pesannya kepada publik yang secara tidak langsung memprovokasi Bang Jiong, si vigilant asli. 적으로 선언합니다. 안경은 존재의 의미를 잃고 아침 비질런트 활동은 범죄입니다. Bos Budi mencoba marah-marah ke Ibu Choi karena didahului dalam meliput berita terbaru vigilant. Dan dengan pedenya Ibu Choi bilang kalau itu bukan vigilant asli, dia adalah peniru. Dan kita harus dan akan menjadi satu-satunya kanal yang meliput vigilant asli. Tenang saja Pak, aku akan melakukannya sendiri. 그건 비질란테가 아닙니다. 직접 나갑니다. Caranya, dia membuat debat tentang kasus vigilant ini di kanal mereka. Setelah narasumber yang diundang bicara ideologinya yang kurang senang dengan aksi vigilant, Ibu Choi pun angkat suara. Dia menyampaikan perkataan-perkataannya yang serupa dengan pemikirannya Bang Jiong hingga Bang Jiong jadi tertarik padanya. Niat banget nih reporter. 빨자고 했으니까. 우리 언론과 피해자의 가족들은 Scene ganti ke Bang Jo-hun yang saat ini sudah menangkap peniru vigilant lagi. Dan dia langsung tahu kalau ini adalah palsu dalam sekali lihat. Kelihatan banget nih orang sebagai pro dalam bidangnya ya. Nah, di tempat lain ada seorang pengemudi yang songong nih. Mentang-mentang mobil mahal, dia menyuruh si nenek pengumpul kardus bekas untuk minggir dari jalan, sedangkan jalannya sempit. Karena si nenek tetap maju, dia pun menabrak si nenek hingga meninggoy. Aksinya disaksikan oleh seseorang. Dan saat orang itu maju dan menghentikan langkah dia yang mau menginjak kepala sang nenek, dia pun memukuli orang tersebut. Sontak orang itu membalasnya. Dan saat polisi datang, mereka berdua pun dibawa. Keesokan harinya, diberitakan bahwa si penabrak itu masuk rumah sakit dan si nenek meninggoy. Sedang si pembela, dia ditahan di kantor polisi. Respon masyarakat, wah hukum macam apa negara ini? 도와준 사람은 경찰서에 잡혀 있고 할머니 Bang Jiong dan si Woo-nuk yang menonton itu menjadi tidak tenang dan tidak bisa tidur. Saat si John mengajak mereka ke klub, mereka berdua menolaknya. Entah apa yang dipikirkan si Woo-nuk ini. Mimin juga penasaran. Jangan-jangan
Nah, lanjut ke rumah si nenek yang meninggal ditabrak tadi. Rumahnya didatangi oleh kakak si penabrak yang memintanya untuk berdamai dengan cara yang kasar. Dan di dalam rumah itu hanya ada suami si nenek yang saat ini sedang sakit dan diinfus. Tak ada akhlak. Saat dia balik ke ruangannya, Bang Jiong sudah mengikuti dia dan balik ke Repo 25H. Ibu Choi membagi tim untuk berjaga di rumah sakit tempat si penabrak dirawat. Dia mencurigai vigilan akan muncul di sana. Dan begitu juga dengan tim gabungan kepolisian yang sudah ada di sana. 자, 며칠 전에 할머니를 폭행으로 살해한 장순도. Sedang di kamarnya, si penabrak sedang santuy ditemani polisi yang menjaganya. Tiba-tiba si polisi itu ditelepon untuk turun melihat mobilnya yang katanya ditabrak di tempat parkir. Pas dia turun, ternyata tidak ada apa-apa. Dan tanpa sepengetahuannya, Bang Jiong masuk ke ruangan itu saat dia keluar dan mengancam si penabrak untuk minta maaf. 어떤 범죄는 Saat si polisi menyadari bahwa mobilnya tidak ditabrak, dia pun buru-buru naik. Dan di saat itu juga, Bang Jo-hun berpapasan dengan Bang Jiong. Tapi karena mendengar keributan yang dibuat teman-temannya, dia pun balik ke kamarnya si penabrak. Dan setelah mendengar cerita si penabrak, mereka semua meninggalkan ruangan itu untuk mengejar Bang Jiong, meninggalkan si penabrak sendirian. Nah, si penabrak yang panik berusaha menelpon kakaknya yang ternyata HP-nya berada di kardus yang dibawa Bang Jiong tadi dengan wallpaper kakaknya yang tergeletak. Tiba-tiba muncullah vigilant bertopeng dan memukulnya dari belakang. 범죄를 다스려야지. Pas Bang Jiong sampai di luar, tiba-tiba dan si penabrak dijatuhkan dari lantai atas ke bawah seolah-olah bunuh diri, guys. Ngeri. Semua orang terkejut, bahkan tim Repo 25H yang sudah siap siaga di tempat. Bang Jiong yang menyaksikan hal itu pun langsung mengikuti si peniru yang lari dengan mobil ambulans. Saat mereka sudah ketemu di dalam ambulans itu, si peniru langsung bilang, "Jiong, kenapa tidak bersalam dulu?" Dan abis. Tunggu episode berikutnya dengan subscribe ya teman-teman. 뭐가 그렇게 급해? 만나면 인사부터 해야지. Episode 4 dimulai dari Bang Jo-hun yang melihat satu-satunya hal tersisa di TKP, yaitu foto kakaknya si Jang Seon-do alias si penabrak kemarin sambil merenungi kekalahannya karena pembunuhan Jang Seon-do terjadi saat dia yang berjaga di situ. Scene berganti ke Bang Jiong dan penirunya yang kini pergi ke tempat terpencil berdua. Pas sudah sampai, si peniru malah seperti orang gila. Sial, aku sudah menunggu hari ini datang, tetapi kenapa aku gugup sekali? Nah, si peniru mengajak Bang Jiong untuk bekerja sama dengannya. Dia juga menceritakan bahwa selama ini dia yang menghapus semua CCTV kejadian Bang Jiong melakukan aksinya dan mengatakan bahwa dia adalah penggemar beratnya Bang Jiong. 사실 그동안 내가 너를 얼마나 기다렸는지. Tapi Bang Jiong malah menyerang dia dan terjadilah baku pukul antara mereka. Tapi si peniru ini jago juga, dari tinju dan bahkan judo juga dia bisalah. Tapi pada akhirnya dia dikalahkan Bang Jiong dan ditinggalkan bergelantungan di dinding pembatas tanpa mau melihat wajahnya sama sekali. Pindah ke Bang Jo-hun. Saat ini dia sedang menanyai staf di rumah sakit terkait pegawai di sana. Dan yang dia ingat bahwa ciri-ciri orang itu adalah hampir setinggi dia. Tapi si tim keamanan itu malah bilang, "Pak, saya lah yang tertinggi di rumah sakit ini, Pak." 여기선 제가 혹시 여기 남자 직원 중에 저랑 키가 비슷한 사람 있습니까? Satu info penting lagi nih, ternyata malam itu Ibu Choi sempat merekam Bang Jiong tapi tidak jelas. Sedangkan Bang Jiong saat ini dia tengah mengobati lukanya dan mendapat pesan dari si peniru yang mengatakan dia akan membantu Bang Jiong membuat alibi, mungkin atas luka-lukanya ini. Biasa kan?
Keesokan harinya, di sebuah perusahaan besar, seorang sultan datang dengan mobil Lamborghini-nya. Dia adalah Jo Gang-ok, penggemar, peniru, sekaligus orang yang selalu membantu Bang Jiong dari balik layar. Ini dia orangnya. Ternyata dia adalah wakil direktur di sebuah perusahaan bernama DK. 병원 예약할까요? Nah, masuk ke dalam, asistennya melaporkan bahwa semua sudah diatasi. Hanya Ibu Choi yang berhasil mengambil rekaman video Bang Jiong. 상처를 치료하면 되나? 어제 어떻게 됐어? Di tempat lain, Jang Seonil sedang memarahi anak buahnya karena adiknya berhasil dibunuh di rumah sakit yang merupakan daerah kekuasaan mereka. Mimin kira dia meninggoy di episode 3, ternyata tidak ya. Saat dia tengah memarahi anak buahnya, Bang Jo-hun datang ke tempat itu dan menanyai dia terkait kematian adiknya. Kalian lihat lagaknya dia saat menatap Bang Jo-hun. Tunggu nanti gilirannya dia ciut. Haha. 경찰 순일이다. 순도 형. 왜? Di kantor Repo 25H, Bang Gang-ok datang ke sana untuk menemui Ibu Choi. Inti pembahasan mereka adalah Bang Gang-ok meminta Ibu Choi untuk bekerja sama dengannya karena dia adalah penggemar berat Vigilant dan yakin Ibu Choi adalah penggemar juga. Jadi dia minta Ibu Choi bekerja sama dengannya untuk melindungi Vigilant dalam melakukan aksinya, serta tak lupa menghapus rekaman CCTV di rumah sakit kemarin. 정말 최고. 우리가 그를 지켜줍시다. Sedang tim gabungan investigasi kasus Vigilant ini sedang melakukan rapat membahas cara Vigilant dalam menghapus dan bahkan sekarang memanipulasi CCTV hingga tidak ada jejak sama sekali. Dan mereka sangat memuji kecerdasan, keberanian, serta perencanaan Vigilant yang sangat cermat dalam melakukan aksinya. Intinya, Vigilant ini bukan orang biasa dan tahu cara kerja polisi. Mungkin dia seorang polisi. 이용해서 탈출했습니다. 우리를 아주 잘 아는 놈일 수도 있겠어. Selesai rapat, Bang Jo-hun langsung ke kampus kepolisian untuk bertemu Profesor Lee guna menyerahkan berkas hasil rapat dan tanpa sengaja berpapasan dengan Bang Jiong di koridor. Saat sampai di ruangan, dia melihat susunan meja kerja yang dibuat Profesor Lee untuk Bang Jiong dan Seon-wook yang membantunya membuat profil. 네, 알겠습니다. 잘 알 수 있다고 하셨다던데. Di tempat lain, Ibu Choi sedang membaca artikel terkait perusahaan Pro Vigilant dengan nama Sumber Daya Masa Depan Seoul yang dipimpin oleh seseorang bernama Kim Sam-do. Kalau nonton konten saya The Worst Evil kemarin, pasti tahulah siapa dia. Dianya adalah detektif Wang. Ternyata Kim Sam-do ini punya masalah dengan polisi, tapi dibebaskan karena tidak ada bukti mencurigakan. Kim Sam-do. Ganti ke Bang Jo-hun, dia datang ke salah satu restoran dan minta lihat rekaman CCTV di sana. Tapi kata si pemilik, geng Jang Sonil sudah datang dan memeriksa. Dan karena sebelumnya sudah diingatkan tapi tidak diindahkan, dia pun pergi ke kantor Bang Seonil, bikin kacau di sana, menghajar siapa saja yang menghalangi jalannya, hingga Bang Seonil yang semula pede dan sangat sombong berakhir ketakutan dan keok. Ganti ke Bang Jiong yang pada saat ini sedang ditanyai Profesor Lee tentang luka yang dia punya saat dalam kelas. Dia beralasan kalau itu luka yang didapat dari sparring di sana di samping rumahnya. Tapi si Profesor tidak percaya dan menanyai alasan lebih jelas. Tiba-tiba datanglah seseorang yang memberitahu Profesor Lee kalau ada polisi datang dan mencari Bang Jiong. 뭡니까? 경찰이 내가 다시 한번 얘기할게. Ternyata Bang Gang-ok mengirim seorang cewek yang berpura-pura ditolong Bang Jiong di gang saat dia pulang malam dan diganggu beberapa preman yang katanya dia ditolong Bang Jiong. Bang Jiong kaget, tapi dia pun ikut alur. Jiong, kenapa kamu tidak jujur? Karena saya masuk ke kepolisian, Pak. Kalau berkelahi dengan warga sipil itu salah, Pak. Oh, langsung lolos. 라고 생각했습니다. 맞아요. 저분이 절 구해줬어요. Sedang Bang Gang-ok
dia mendapat laporan asistennya bahwa Jiong telah ditolong dengan tepat waktu dan rekaman Ibu Choi itu jauh serta gelap, jadi Bang Jiong masih aman. Sedang Bang Jiong dia sedang galau dan memikirkan perkataan Bang Gang Ok dan SMS darinya, hingga dia akhirnya mengirim pesan ke Bang Gang Ok untuk ketemu. Nah, Bang Gang Ok yang sedang main mobil-mobilan pun mendapat pesan itu, sontak loncat-loncat, joget-joget, dan berteriak kesenangan sendiri tuh. Keesokan harinya, Ibu Choi mendatangi temannya bernama Pak Moon Dae-suk untuk menanyai dia perihal si Kim Sam-do, dan mendapat info kalau si Kim Sam-do itu adalah bos perusahaan gangster, pengedar narkoba, judi online, dan pinjaman ilegal berkedok perusahaan impor-impor barang lah begitu, mulai dari bahan mentah, pengembangan gym, alat olahraga, dan lainnya. Serta si Kim Sam-do sendiri terkenal seperti binatang, siapa yang melawannya akan cacat atau menghilang. Pokoknya hukum bukan apa-apa baginya. 그럼 너 좀 사실 핵심은 우리나라 최대 불법 도박사. Pindah ke si Kim Sam-do, saat ini dia datang ke tempat penyekapan sekaligus tempat penyiksaan saksi dan pelapor kasus pembunuhannya ke polisi. Dan dia pun membunuh mereka dengan menjadikan mereka sebagai makanan para babi lapar peliharaannya. Ibu Choi dan temannya yang sedang membahas Kim Sam-do pergi ke salah satu artis yang pernah buat masalah dengan Kim Sam-do ini, dan ternyata artis itu telah wassalam gantung diri. Bahkan setelah melapor ke polisi pun, polisi tidak dapat mengambil tindakan karena semua bukti mengarah ke aksi bunuh diri. 받은 자료 집에 뒀을까? 본인도 Ganti ke Bang Jiong yang saat ini pulang libur akhir pekan, dan dia sebenarnya sudah buat janji dengan Bang Gang Ok untuk ketemu di terminal. Pas sampai di sana, teman-temannya mengajak dia minum dan ditolaknya. Mereka pun curiga kalau Bang Jiong ini ada rahasia dari mereka. Tiba-tiba datanglah seorang cewek suruhan Bang Gang Ok kemarin yang mengajak Bang Jiong pergi makan. 하시죠? Tanpa sengaja Bang Jiong melihat Pak Jo-hun yang terus mengikuti mereka. Dia pun berpura-pura ke toilet. Nah, pas di jalan dia dicegat Pak Jo-hun yang langsung mengatakan bahwa dia mencurigai Bang Jiong sebagai vigilant, serta menyuruhnya untuk menghentikan aksinya. Kalau masih lanjut, maka dia akan menangkap Bang Jiong karena semua bukti sudah dekat dengan hasil akhirnya, dan itu berkaitan dengan Bang Jiong. Intinya, dia kasih Bang Jiong peringatan dan ancaman, dan hal itu disaksikan oleh Bang Gang Ok dari kejauhan. Dan abis, bikin penasaran aja. Tunggu episode berikutnya dengan subscribe ya teman-teman. 네, 선배님. Episode 5 dimulai dari adegan makan malam Bang Jiong dan Neng Mona. Sebut saja begitu, lebih gampang. Dan ketika Bang Jiong tanya, dia bilang dia bekerja di sebuah agensi di mana kalau dibayar, dia akan membantu melakukan misi yang diperintahkan. Dan sekarang ini adalah misinya untuk membantu Bang Jiong membuat alibi karena luka-lukanya. Bang Jiong yang tak tenang pun langsung menelepon Bang Gang Ok. 생겼던 거 실감 났지? 찾아보니 경찰대 외박 나온 일정이 정해져 있던데? 잠시만. Inti dari pembahasan ini, Bang Jiong bilang kalau Pak Jo-hun telah mengetahui identitas dia dan bilang ke Bang Gang Ok kalau mau kerjasama dengannya, dia harus menduplikasi HP Pak Jo-hun sebagaimana Bang Gang Ok menduplikat HP Bang Jiong. Baru setelah itu bicarakan kerjasama. 취소야. 아, 그리고 언니랑 한패지. 너야말로 한패 아니고? 네 휴대폰 훔쳐보는 거. 그렇게 티를 내면 폰 복제하고 다시 연락해. 괜찮아. 날 알고 있던데. Scene berganti ke Ibu Choi dan Pak Moon temannya yang pergi ke sebuah tempat yang dibicarakan Yeon Jae-hak, si aktor yang bunuh diri kemarin. Ternyata itu adalah tempat penyimpanan server ilegal perusahaan Sewol milik Pak Kim Seon-do. Pas tengah melihat-lihat dan merekam, si penjaga masuk dan akhirnya berhasil membunuh Pak Moon yang mencoba menyelamatkan Ibu Choi dengan menusuknya dengan obeng berkali-kali. Ngeri.
Malamnya, Ibu Choi membawa polisi ke tempat itu, tapi tempat itu sudah kosong melompong, bersih tak tersisa. 뭐야? 항공이라도 따로 연락을 드릴 테니까 오늘 일단 들어가세요. Ganti ke Bang Jo-hun yang ditelepon Pak Jenderal saat tengah latihan yang mendesak dia agar kasus vigilant ini segera diselesaikan. The power of jabatan tinggi. 나 경찰 그만두면? 믿고 맡기셨으면 끝까지 내 발목 안 잡히게 그때 Sedang Bang Jeong yang sedang latihan juga didatangi kedua temannya yang kepo tentang hubungan dia dengan Neng Mona. Tapi tiba-tiba dia di SMS Bang Gang Ok sebuah alamat diletakkan HP yang menduplikat HP Bang Jo-hun. Dia pun langsung OTW ke sana, mengambil HP-nya dan memata-matai aktivitas Bang Jo-hun yang saat ini sedang menonton berita Repo 25H di TV tentang bukti aktor Yeon Jae-hak yang meninggalnya itu bukan bunuh diri tapi dibunuh karena ada jejak pesan teks dan server perusahaan Seoulnya Kim Sam-do serta kematian Pak Moon kemarin. 수백 개의 채굴기가 보이고 QQ 코인 최근 무죄 판결을 받고 풀려난 Dan karena ada namanya di TV, si Kim Sam-do pun diperintahkan oleh bosnya yang diberi julukan si tikus, tapi nama aslinya Eom Jae-hyuk, si jenderal kepala superintenden untuk mengurus Ibu Choi. Jadi Bang Jo-hun dan Kim Sam-do ini ada kaitannya juga lah melalui Pak Jae-hyuk ini. 인것 같은데 연관이 있는 걸까요? 앞으로도 저희는 Sontak CEO Repo 25H langsung memarahi Bos Budi karena berita itu sepenuhnya belum terbukti, jadi pasti akan merugikan mereka. Dan dia telah ditegur oleh si jenderal. Karena dimarahi, Bos Budi pun mendatangi Ibu Choi dan menyuruhnya berhenti meliput berita itu. Tapi karena Ibu Choi mengungkit soal Bos Budi yang mendapatkan suap serta banyak happy-happy sedang dia yang kerja mengumpulkan bahan berita, Bos Budi pun jadi terdiam, tak dapat berdebat lagi. 방송을 안 해요? 뭐야 임마! 각종 기관에 그럼 어떻게 해? 내가 누구한테 나한테 기자를 또 내 씨발! Di tempat lain, eksekutor Pak Sam-do, namanya Pak Bang, sedang membakar mayat Pak Moon temannya Ibu Choi dan menyuruh anak buahnya, sebut saja namanya si Roni, untuk membawa mayat Ibu Choi yang sekarang sedang direncanakan akan diculik. 됐어 예, 준비됐습니다. 몸뚱아리 잘 챙겨 Pas Ibu Choi keluar, si Roni langsung menangkap Ibu Choi dan hendak menikam dia. Tiba-tiba muncullah Bang Jo-hun dan langsung menghajar si Roni. Baru satu kali aja sudah KO. Ibu Choi menanyai, kok bisa di sini Pak? Bang Jo-hun langsung bilang, saya cuma mau bilang jangan berikan mangsa lagi ke vigilant. Tapi Ibu Choi bilang, kalau mau nangkap dia, lo harus bersyukur karena gue dong. Bang Jo-hun, tidak perlu, dia akan segera ditangkap kok. 조언입니다. Setelah itu Bang Jo-hun masuk mobil dan menginterogasi si Roni. Dan tak lupa Bang Jo-hun menanyai dia tentang atasannya, yaitu Pak Bang, Seodol, dan Pak Kim Seon-do. Terakhir, mereka menuju tempat penyiksaannya Pak Kim. Si Roni tentu saya takut kalau mereka masuk berdua saja. Tapi Bang Jo-hun setelah sampai langsung menghajar mereka semua. Pas teman-teman polisinya datang, sudah beres. Gile. 뭐냐고 묻잖아 이 새끼야. Setelah itu dikabarkan kalau pabrik tua itu adalah tempat pembunuhannya si Vigilant. Pokoknya hal ini dikaitkan ke Vigilant dan mereka menggambarkan citra buruk si Vigilant. 진술을 거부하고 있으며 상당한 철저한 통제. 밝혀야겠지만 이들은 비질란테 단체에서 뭐라고 하겠어?
복잡합니다. Scene berganti ke anak buah Pak Kim yang menangani penjual narkoboinya Pak Kim yang baru saja dibebaskan dari penjara. Pas dia masuk ke ruangan, ternyata anak buahnya sudah menyiapkan seorang wanita untuk dienak-enak di sana. Pas dia sedang ancang-ancang mau ewe-ewe si cewek, tiba-tiba Bang Jiong sudah di situ dan menghajar dia dari belakang. Tak lupa, sebelum dibunuh, Bang Jiong mengambil buku besar transaksi narkoboinya. Di tempat lain, CEO Repo 25H sedang memarahi dan menyuruh Ibu Choi berhenti meliput berita tentang Vigilant. Pas di TV disiarkan berita pembunuhan Bang Jiong tadi, Ibu Choi pun langsung bilang, ini baru Vigilant, dan berteriak kegirangan dianya. Wah, kayak orang gila. Begitu juga si Gang Ok yang sangat kegirangan dengan aksi Bang Jiong ini. 역시내 동생 최고다. Nah, Pak Kim yang sedang foto-foto dengan pendeta setelah kegiatan sosialnya pun langsung pergi dari sana dengan sangat kecewa. Sedang di tempat lain, Bang Jo-hun telah mengikuti Bang Jiong dan mereka berdua saling kejar-kejar. Pas sampai di bawah jembatan, setelah beradu argumen, Bang Jiong dan Bang Jo-hun pun baku pukul, adu tonjok ya. Tapi tidak susah bagi Bang Jo-hun untuk menjatuhkan Bang Jiong karena perbedaan bobot, juga karena teknik-tekniknya. Dan di akhir episode kita diperlihatkan Bang Jiong yang sudah dicekik lehernya karena tidak mau mengikuti kemauan si Bang Jo-hun yang mengajaknya ikut dengannya dan dibimbing olehnya. Serta semua itu disaksikan oleh Bang Gang Ok, si penggemar Bang Jiong. Dan abis. Tunggu episode berikutnya dengan subscribe ya teman-teman. Episode 6 dimulai melanjutkan aksi dicekiknya Bang Jiong oleh Bang Jo-hun sambil terus mengatai Bang Jiong untuk mati dan terlahir kembali sebagai polisi yang baik. Tapi karena Bang Jiong mengungkit nama si tikus Eom Jae-hyuk, Bang Jo-hun pun melepaskan cekikannya. 하지만 그만큼이나 Beralih ke adu argumen lagi, dan karena sebelumnya Bang Jo-hun berbicara keadilan walaupun mengetahui kebusukan Pak Jae-hyuk dan Pak Sang-do, tapi diam saja, Bang Jiong pun bilang, tunjukkan padaku apa kamu bisa menghukum mereka dan aku akan mengikutimu. Kalau tidak bisa, maka akan kutunjukkan padamu hukum versiku yang akan mengadili mereka. 불법이 거하게 되는 것. Keesokan harinya, Bang Jo-hun menghadap Pak Jae-hyuk dan mendapatkan perintah untuk menyerahkan posisinya dalam penyelidikan Vigilant ini. Dari situ dia pergi ke markasnya, di mana dia menyekap si Roni untuk menanyai si Roni perihal Pak Jae-hyuk, tapi hanya mendapat info kalau si Roni hanya kerja lewat perantara Pak Bang. Dan untuk mendapat info soal Pak Bang, dia harus menangkap si Permas alias si botak gemuk tak berotak dulu. 문어 대가리 돼지 새끼 저 내 없는 새끼. 주석 오셨습니까? Scene ganti ke Bang Gang Ok yang sedang menjenguk Bang Jiong di rumah sehat dan memuji kehebatan Bang Jiong yang bisa mengalahkan Bang Jo-hun adu argumen. Pada awalnya dia sudah keluar, tapi tiba-tiba dia balik lagi. Mimin kira ngapain? Padahal mau foto-foto dulu dengan Bang Jiong. 죽여버릴 거니까. Malamnya, kanal Repo 25H memberitakan bahwa mereka telah memecat Ibu Choi dan meminta maaf kepada Pak Kim karena perbuatan Ibu Choi. Nah, Bang Jiong yang menonton berita itu pun langsung mengirim pesan ke Bang Gang Ok untuk membantu Ibu Choi terus meliput berita. 미려 기자가 사실 확인 없이
Akhirnya, Bang Gangok pun menyewa sebuah gedung untuk Ibu Choi agar mendirikan perusahaannya sendiri. Dan itu hanya atas dasar sesama penggemar berat Vigilant. Ya, walaupun Bang Gangok ini berpura-pura belum mengenal Bang Ji-young sih. 기쁘네요. 너무 감사합니다. Malamnya, Ibu Choi pun mulai meliput berita lagi. Kalau ini, dialah pembaca naskah, dialah kameramen, dan lainnya. Namanya baru buka ya. Dan nama kanalnya, Kanal Berita V. Dan langsung bilang, slogan saya berani dan jujur. Jadi kalau saya diberitakan mati, itu bukan bunuh diri, tapi karena dibunuh. Dan saat menonton video itu, Pak Jae-hyuk pun marah dan hanya bisa merusak benda-benda. Habis, judulnya Sifat Sebenarnya Seoul dan Si Tikus. Maksudnya si Jae-hyuk. 맞서고 있습니다. 가겠습니다. 고맙습니다. Scene ganti ke Bang Jo-hun yang menangkap si botak tak berotak dan dibawa ke markasnya. Karena si botak sok, dia pun menyuruh si Roni untuk menikam si botak. Oh, tak pakai lama, si botak langsung ketakutan dan kerjasama. 그만! 이 씨발 새끼 너구나 우리 정보를 내보내. 이제 서로 살아있으면 곤란한 사이가 됐어. 안 할게. 한 번 끝내줄게. 아직 같은 말 미쳐. 거수. 못해? 5초만 주신다고 제가 말끔히 정리하겠습니다. 제가. Sedang di kantor, ketua tim baru namanya Nam Yong-il, pengganti Bang Jo-hun telah tiba dan mengambil seluruh berkas yang dikumpulkan Bang Jo-hun untuknya. Dia juga membubarkan tim gabungan investigasi yang diketuai oleh Bang Jo-hun sebelumnya. 자료는 내가 알아서 챙겨볼 테니까. 인수인계하는데 나오지도 않아. Pindah ke Bang Ji-young yang baru pulang ke rumahnya dan langsung membuka buku transaksi milik anak buah Pak Seon-do dan mendapati nama gereja Miteum yang ternyata selama ini gereja itulah yang mengatur keuangan milik Pak Seon-do dan Pak Jae-hyuk. Pas saat ini di gereja, pendeta sedang menyuruh anak buahnya untuk mengubah uang menjadi koin QQ dan membuang semua catatannya. Pas dia sedang melakukan transfer antar rekening luar negeri, Bang Ji-young sudah sampai di sana dan membuat dia pingsan. Saat itulah Bang Ji-young sadar kalau ada orang yang mengikuti dia. Pas dikejar, dia adalah Bang Gangok. 나랑 손 잡는다고 했다? 복제품도 만들어줬잖아. 너도 사실 Setelah sepakat bekerja sama, Bang Ji-young pun menceritakan perihal gereja Miteum ini. Bang Gangok kaget. Kok bisa gereja menjadi sarang penipuan, penjual narkoboy, dan menjadi tempat mengelola dan mencuci uang milik preman-preman berdasi. Dia pun menyuruh Bang Gangok memberikan flash itu ke Ibu Choi dan mengungkapkannya. Sebelum berpisah, Bang Gangok minta, Ji-young, karena kita sudah bekerja sama, simpanlah nama kontakku dengan nama yang keren ya. Dih, ogah. 야, 이거 너무 좋은데? 죽는 놈 하나쯤 나오는 것도 기대하지 마. Keesokan harinya, Ketua Yong-il mendatangi Profesor Lee dan menanyai dia perihal data yang dikumpulkannya selama ini terkait Vigilant. Tapi Profesor Lee suruh dia ke Bang Jo-hun saja. Dan hari itu juga, Profesor Lee menyuruh Bang Ji-young istirahat dan jangan membantunya lagi untuk membuat aplikasi profil para penjahat. 그 사건에 대해서 내가 그랬었는데 그걸 읽고 난 Sorenya, ada pertemuan di aula universitas yang pidatonya disampaikan oleh rektor. Dia adalah Pak Eum Jae-hyuk alias si tikus. Jadi dia menjabat sebagai jenderal kepala superintenden merangkap rektor Universitas Kepolisian tempat Bang Ji-young sekolah. Dan di antara pidatonya, dia bilang,
Kita harus jujur dan adil tanpa menginginkan uang dan keuntungan pribadi di atas hukum. Apa kata dunia, bosku? Di gereja pun, si pendeta korup sedang memimpin jemaatnya untuk berdoa. Di belakang podium, anak buahnya sedang membahas perihal data yang disuruh untuk dibuang. Pas si pendeta datang, dia bilang semuanya sudah aman. Tiba-tiba Bang Jiong masuk dan langsung melumpuhkan mereka berdua. Si pendeta coba kabur, tapi Bang Jiong berhasil mengejar, memukuli, dan mencekik dia hingga wassalam. Ibu Choi yang menonton video berita kematian si pendeta pun kaget. Tapi Bang Gang Ok mengajak dia ketemu dan menyerahkan flash berisi bukti transaksi itu dan menyuruhnya untuk mempublikasikan isinya. Di tempat lain, Pak Jae-hyuk menelpon Pak Seondo karena khawatir jadi target berikutnya. Si Seondo bilang, "Kamu tenang saya selama 5 hari, Pak. Saya akan urus mereka semua. Ibu Choi, Vigilant, maupun Jo-hun." 조헌, 비질란테. Bang Jo-hun yang dapat info soal Pak Bang pun mendatangi markas mereka. Ternyata kosong. Hanya ada bekas pencarian berita V milik Ibu Choi di laptop mereka. Bang Jo-hun pun OTW ke Ibu Choi, sedang Pak Bang pun sedang ke sana. Lain dengan Ibu Choi, dia sedang siaran mengungkap isi flash milik Pak Pendeta kemarin. Pas dia hendak memperlihatkan isi flashnya, Bang Jo-hun sampai dan menghentikan dia. Bang Jo-hun juga mengingatkan dia kalau meliput berita tentang perusahaan Seoul dan Pak Kim nanti tidak berumur panjang. Tapi karena Ibu Choi keras kepala, Bang Jo-hun pun pergi dari sana tanpa mendapatkan apa-apa. 해외 온라인 도박, 마약. Baru sampai di mobilnya, Pak Bang sudah di situ dan langsung menyerang dia dan terjadilah baku pukul. Pak Bang sendiri tidak mampu tentunya, tapi dia dibantu oleh Seodol. Seodol sendiri juga tidak mampu, tapi ketika mereka gabung jurus, Bang Jo-hun pun berhasil ditusuk parah. Saat Bang Jo-hun sudah hampir di end, Bang Jiong muncul. Pak Bang pun langsung tahu dia adalah Vigilant. Tapi saat mau menyerang Bang Jiong juga, sirine polisi berbunyi di dekat sana. Pak Bang dan Seodol pun pergi, dan Bang Jiong pun hanya bisa menyaksikan Bang Jo-hun yang telah pingsan akibat ditusuk tersebut hingga episode 6 selesai. Tunggu episode berikutnya dengan subscribe ya teman-teman. Episode 7 dimulai dari Bang Jo-hun yang sedang masuk rumah sehat dan diberitakan telah diserang oleh 2 orang dan diselamatkan oleh Vigilant. Ibu Choi dan Bang Gang Ok pun sangat antusias menonton berita tersebut, dan Bang Gang Ok langsung menelpon Bang Jiong. Dia tanya, "Kenapa kamu menolong Jo-hun?" Bang Jiong bilang, "Tenang, ini adalah bagian dari rencana. Aku akan mengubah si Jo-hun menjadi Vigilant juga." 이번을 범죄 집단의 조직적인 보복으로 역시 김지호. 도와주는 게 조언은 방해만 될 뿐이라니까. Scene berganti ke Ibu Choi yang hendak menjenguk Bang Jo-hun tapi ditahan penjaga. Pas mau balik, dia berpapasan dengan Pak Jae-hyuk. Pak Jae-hyuk yang masih kesal perihal berita Ibu Choi pun malah diminta menyampaikan pesannya ke Bang Jo-hun kalau dia sudah sadar. 의식이 없어서요. 면회는 안 됩니다. 또 봅시다. Dari Bang Jo-hun, Pak Jae-hyuk pergi menemui atasannya, yaitu Sekretaris Jenderal Blue House bernama Seok Seung-chul. Ini dia orangnya. Ternyata itu orang dalamnya Pak Jae-hyuk, sehingga dia bisa menjadi rektor dan besar sampai saat ini. Dia juga dinasehati untuk tak menarik perhatian di saat seperti ini. Terlambat.
자신 실망시켜드리지 않겠습니다. Di sisi lain, Pak Seondo coba marah ke Pak Bang, tapi Pak Bang yang sedang kesal langsung bilang, "Pak, aku sedang kesal, Pak. Kalau kau tidak diam, aku juga akan membunuhmu sekarang." Setelah itu, dia menjahit lukanya Seodol layaknya bapak mantri kampung. 조금 안 좋은데 뒤질래요? Pindah ke anak buahnya Pak Seondo yang sedang memindahkan koin QQ milik bosnya. Pas mau balik, Bang Jiong sudah sampai dan menghajar mereka semua, serta berhasil membakar dan mengambil semua koin-koin tersebut. Terus, dia pergi ke panti asuhan dan memberikan uang hasil penjualan koin itu ke ibu panti tersebut. Malamnya, Ibu Choi memberitakan kebakaran kantor tersebut dan ternyata Bang Jiong meninggalkan tulisan koin QQ-nya akan kujual dan uangnya akan kusumbang. Kalau mau sisanya dikembalikan, Im Samdo, Im Jae-hyuk, dan dua pembunuh harus menyerahkan diri. Dan sekali lagi muncul nama perusahaan Pak Seondo, yaitu Sewol yang terlibat dalam hal ini. 사진을 보면 목자는 자수해라. 그렇습니다. Berita pemberian uang ke panti asuhan itu pun sampai ke Pak Bang, dan berita penggeledahan kantor Sewol oleh polisi juga sampai ke Pak Jae-hyuk. Tiba-tiba datanglah Pak Samdo ke rumah Pak Jae-hyuk untuk meminta perlindungan, tapi Pak Jae-hyuk lepas tangan darinya dengan mengatakan kalau tunggu masalah ini selesai baru datang ke sini. Ngeri, cuci tangan Pak Jae-hyuk. 이번엔 훈훈한 소식인데요. 오늘 새벽 서울의 한 보유가 Karena kekesalannya yang menumpuk, Pak Seondo pun menghajar anak buahnya sepuas hatinya. Baru setelah itu mengambil keputusan akan mengeksekusi Ibu Choi sendiri tanpa bantuan Pak Bang lagi. 야 홍상무, 씨발 새끼야. 너. 예, 알겠습니다. 최민을 잡아서 고문을 하. 야 새끼야, 어? 아우 씨. Di tempat lain, Pak Kyung-gil sedang memeriksa TKP koin QQ dan menyimpulkan ada hubungan antara Ibu Choi, Jo-hun, dan Vigilant. Dan dia mengarahkan penyelidikannya itu ke Ibu Choi dulu. Lady first. Pak Bang, sebelum pergi melakukan misinya, ternyata dia berdoa dulu di tempat ibadah mereka berdua. Dan setelah itu, ibu panti asuhan yang menerima uang dari Bang Jion pun tinggal nama setelah malam itu. Di kampus, Bang Jiong mendengar beberapa berita. Pertama, Pak Jae-hyuk akan dipecat dari jabatannya di kampus, serta kematian ibu panti yang kemarin diberinya uang. Sontak ekspresi wajahnya berubah, dan si Seon-wook yang melihat gelagat anak itu langsung tahu ada yang disembunyikan Bang Jiong. Pokoknya Bang Jiong tak bisa menyembunyikan emosinya. Di tempat makan, di tempat latihan tembak, bahkan ketika malam hari pun sama. Si Seon-wook yang sudah curiga pun mengikuti dia hingga ke atap, sampai saat Bang Jiong memberitahu Bang Gang-ok untuk tidak jauh dari Ibu Choi karena mereka pasti datang. 전화 안 받아. 이 새끼들 빚을. Pas sekali, abis teleponan, terlihat di CCTV bahwa kantor Ibu Choi didatangi orang-orang. Ibu Choi juga yang melihat CCTV kedatangan orang-orang itu pun memasang kamera kecil di setiap sisi ruangannya dan melakukan siaran langsung. Oh, sesi kota geger karenanya. Dan tim regional yang menonton live itu langsung OTW ke tempat Ibu Choi. Saat Ibu Choi ditangkap, Bang Gang-ok muncul dan langsung menghajar mereka semua. Hingga saat polisi sampai di sana, sudah kosong kantornya. Saat diinterogasi di kantor, Ibu Choi bilang, "Saya tidak tahu siapa dia, tapi yang pasti dia bukan Vigilant. Vigilant tidak pernah pakai senjata." 대박. 부인수 개털리. 빨리 찾아! Pas Ibu Choi pulang ke rumahnya dan sedang mandi, tiba-tiba ada orang muncul dan menculik dia. Di kampus,
Saat tengah belajar, Pak Yonggil datang dan memanggil Bang Ji-yong untuk diinterogasi. Ternyata dia menanyai Bang Ji-yong di mana dan apa yang Bang Ji-yong lakukan saat penyerangan itu. Bang Ji-yong dengan santai menjawab, "Itu privasiku." Ternyata alasan dia mencurigai Bang Ji-yong karena HP yang menjadi tersangka penjual koin QQ kemarin ada di kampusnya Bang Ji-yong, serta tuduhan-tuduhan lainnya yang memang betul mengarah ke Bang Ji-yong. 뭐 하고 있었는지. Nah, kini Pak Yonggil pergi menjenguk Bang Jo-hun yang belum juga siuman. Setelah mengatakan beberapa kata, dia pun pergi. Tepat setelah itu, Bang Jo-hun membuka mata. 전 재직. Saat Bang Ji-yong lagi nyantui dengan Bang Gang-ok, Bang Seon-wook menelponnya dan memberitahu kalau Pak Yonggil datang dengan surat perintah penggeledahan untuk menggeledah kampus Bang Ji-yong tersebut. Dan tiba-tiba tim forensik digital mendapati lokasi HP tersebut. Ternyata HP itu berada di ruangan rektor. Si tikus Jenderal Kepala Superintenden Pak Jae-hyuk. 코인을 쓴 것처럼 볼 수 있게. Saat HP itu sudah ditemukan, Pak Jae-hyuk datang dan mencoba bernegosiasi dengan Pak Yonggil. Tapi Pak Yonggil tak mau ambil pusing dan bilang akan menyerahkan ponsel itu ke pusat forensik digital. Pas dalam perjalanan ke sana, Pak Jae-hyuk menyuruh seseorang untuk meng-end Pak Yonggil. Dan brak, wassalam dia. 이거 버닝폰입니까? 너 뭐 하는 거냐고. 시면 시간을 드리겠습니다. 경찰대에서 출발합니다. 믿고 있겠습니다. Bang Jo-hun yang dalam masa pemulihan tahap kita pelatihan pun mendapat info soal kematiannya Pak Yonggil. Begitu juga Bang Jo-yong yang ditelepon dan diberitahu oleh Seon-wook. Di tempat lain, Ibu Choi ternyata ditangkap Pak Bang dan Seodol, serta sekarang berada di markasnya mereka. Scene ganti ke Bang Ji-yong yang didatangi Bang Jo-hun dan langsung mencok dia di rusuk mudanya. Dia bilang, "Hentikan aksimu itu, jangan sampai kau dibunuh, Ji-yong." Bang Ji-yong bilang, "Aku tidak akan berhenti sebelum mereka semua mati. Lihat kan, Pak Yonggil mati karena dia polisi yang baik. Jadi mereka semua harus mati. Kalau kau mau menghentikanku, bunuh aku." Terus Bang Ji-yong bilang, "Dan tunjukkan padaku tentang keadilan versimu yang pernah kau ceritakan padaku." Setelah itu dia pergi dan habis. 해도 최소한 Episode 8 alias episode terakhir film Vigilante ini dimulai dari Bang Gang-ok yang mendapat laporan sekretarisnya kalau Ibu Choi sudah menghilang selama beberapa hari. Sedang Ibu Choi saat ini dia sedang disiksa oleh Pak Bang. Dicuntul satu kali kukunya setiap pertanyaan karena tak ada satupun pertanyaan yang mendapat jawaban memuaskan. Sedang Bang Gang-ok yang penasaran mendatangi rumah Ibu Choi tapi kosong, dan dengan itu dia menyimpulkan Ibu Choi diculik dan memberitahu Bang Ji-yong. 가자. Tak pakai lama, Bang Ji-yong dan Bang Gang-ok OTW ke kantor Pak Samdo. Sementara di sana, anak buah Pak Samdo sedang mengambil surat-surat berharga dan uang. Oh, baku pukul pun terjadi. Tapi Bang Gang-ok hanya sebagai umpan. Pas orang-orang kejar dia, Bang Ji-yong yang giliran masuk memukuli anak buah Pak Samdo yang sementara melapor dan menyuruh dia memberitahu Pak Samdo janji temu mereka di stadion bola nanti malam. Setelah itu, Pak Samdo menyuruh anak buahnya membunuh Pak Hong yang selama ini selalu mengikuti dan setia kepada Pak Samdo. Dari sana, Pak Samdo menghubungi Pak Bang dan memberitahu Pak Bang untuk membawa Ibu Choi ke stadion karena di sana bisa ketemu Vigilante.
Oh, Pak Bang langsung mengiyakan hal tersebut setelah dijanjikan 5 kali lipat gaji yang dibayar oleh Pak Jae-hyuk kepadanya. 깔끔한 거 좋아하시는 양반이. Setelah itu, dia menyuruh asisten barunya untuk mengumpulkan semua anak buahnya dan bersiap pergi membunuh Vigilant, Pak Bang, serta siapa saja yang menghalanginya. Tapi semua pergerakan mereka telah diketahui oleh Bang Ji-young. Tapi Bang Ji-young dan Bang Gang-ok tetap maju sebagaimana yang direncanakan. 전부 다. Ternyata Seunuk sudah tahu aktivitas Bang Ji-young, tapi sebagai teman yang baik, dia hanya mengingatkan Bang Ji-young untuk fokus kepada sekolahnya, jangan bolos-bolos lagi. Kasian juga ya. Bang Ji-young pun pulang ke rumah, lihat foto-foto ibunya dan memantapkan tekadnya. Di tempat Bang Jo-hun pun, dia telah memberi makan kedua anak buah barunya, pergi ke tempat penghormatan Pak Yeong-gil dan memantapkan tekad juga. Janjinya malam, tapi Pak Samdo dari siang sudah pergi, menguasai ruangan CCTV dan memantau setiap pergerakan di stadion tersebut. Begitu juga Pak Bang sudah menyuruh Ibu Choi untuk berganti dan bersiap. Saat sudah petang, tiba-tiba datang orang yang berhoodie hitam layaknya Vigilant. Dikiranya itulah Vigilant, tapi tiba-tiba rombongan orang berhoodie hitam pun muncul. Ternyata malam itu ada konser berhoodie hitam. Semua orang pakai, dan Bang Ji-young serta Bang Gang-ok juga berbaur. Ada yang ganjal nih, Bang Seunuk juga muncul dengan memakai hoodie yang hitam juga. Pas Pak Bang juga baru sampai, Ibu Choi dibawa oleh Seodol dan jalan terpisah. Dan hal itu juga sudah dilaporkan ke Pak Bang oleh anak buahnya. Oh, langsung Pak Bang memerintahkan anak buahnya untuk masuk semua, tutup jalan keluar. Ketika mencari, Bang Ji-young pun sekadar lewat dan dilihat oleh Seodol. Pas Seodol maju mau nangkep dia, Bang Ji-young tidak ada. Dia sudah di belakang dan membawa lari Ibu Choi. Melihat hal itu, Pak Bang juga bergerak. Dan Pak Samdo yang mau mengejar juga dihalangi oleh Bang Gang-ok dan mengalihkan perhatian mereka. Hal itu adalah rencana mereka dari awal. Mengumpulkan semuanya termasuk Bang Jo-hun dan Pak Jae-hyuk di satu tempat dan mempublikasikannya lewat Ibu Choi. 일단 싸움이 시작. Nah, setelah dapat tempat, Bang Ji-young memberikan HP untuk Ibu Choi dan menyuruh Ibu Choi untuk menyiarkannya live. Setelah itu, Bang Ji-young memancing Seodol naik ke atas bus dan baku pukul. Tak lama, muncul Pak Bang, jadi 2 lawan 1 disiarkan secara langsung. Hal itu pun sampai ke Bang Jo-hun dan dia pun OTW. Tak lupa dengan 2 anak buahnya, si Tawon dan si Peremas. Karena sudah di satu tempat, baku pukul massa pun terjadi. Pak Bang dan Seodol juga diserang anak buahnya Pak Samdo. Pokoknya baku pukul ancur, orang Ambon bilang. Pak Seon-chul yang baru tahu hal itu pun memarahi dan memerintahkan Pak Jae-hyuk yang sedang menjilatnya pergi menyelesaikan hal itu sendiri, biar tuntas katanya. 내가 말 잘해놓을게요. 아직 해결 안 됐어요? Di stadion, saat Bang Ji-young sudah terdesak, Ibu Choi mengalihkan perhatian anak buah Pak Samdo dan jadilah dia dikejar juga. Bang Ji-young pun membawa Ibu Choi ke dalam bus. Sedang Bang Gang-ok yang mau jaga belakangnya Bang Ji-young pun ditangkap Seodol dan saat sudah mau memukul Bang Gang-ok, Seodol ditikam oleh anak buahnya Pak Samdo. Pas Bang Jo-hun sampai dan langsung menabrak Seodol hingga loyo. Kasihan Seodol.
Oh, tambah panas. Tapi akhirnya Pak Samdo pun fokus mengejar Bang Jiong dan Ibu Choi. Begitu juga Pak Bang. Hingga akhirnya Seunwook datang dan menyelamatkan Bang Jiong yang hampir ditikam. Dan dialah yang akhirnya ditikam. Barulah polisi sampai di sana. Bang Jiong pun berpesan ke Ibu Choi untuk membawa Seunwook ke rumah sehat dan menyelamatkannya. Setelah itu dia mengejar Pak Samdo yang lari dikejar Pak Bang juga. Hingga akhirnya terkumpul semua bosnya di satu tempat dan Bang Gang Ok jaga pintu. Sudah, mau ke? Sekarang Pak Bang versus Bang Jo-hun, sedang Pak Samdo versus Bang Jiong. Preman mau lawan polisi. Oh, dua kalah Jomo. Pas sudah hampir menang, Pak Jae-hyuk datang dan Pak Samdo yang masih mau alasan pun langsung ditembak mati di tempat. Pak Jae-hyuk juga melepas penghalang air untuk membuat Bang Jiong dan Bang Jo-hun tidak bisa lari. Baru dia menembak mereka. Tapi ya, namanya film. Tembakannya meleset hingga akhirnya Bang Jiong berhasil naik dan memukuli dia yang sedang reload. Aksinya sempat dihentikan oleh Bang Jo-hun yang mengatakan biarkan hukum yang mengatur Pak Jae-hyuk. Pas sedang meyakinkan Bang Jiong, Pak Bang naik dan berhasil melempar pisaunya mengenai bahu Bang Jiong. Melihat ada kesempatan, Pak Jae-hyuk mengambil pistol dan menembak semua orang. Pas dia mau tembak Bang Jo-hun, peluru habis. Oh, Bang Jo-hun pun menghajar dia hingga pingsan. Pas Pak Bang mau maju dan menikam Bang Jo-hun dari belakang, Bang Jiong pun menangkap tangannya dan membalikan arah pisaunya hingga menikam dirinya sendiri dan wassalam. Setelah itu Bang Jiong pingsan. Itulah hasil akhirnya. Om Jiong! Keesokan harinya, Ibu Choi memberikan keterangan mengenai kejadian semalam. Dia bersaksi bahwa Vigilant adalah Min Seunwook, mahasiswa kepolisian yang meninggal di TKP. Dan karena dia konsisten, bahkan Pak Seung Chul, asisten Blue House pun tak bisa berbuat apa-apa. 민선우 박사예요. 네. 마찬가지 아닌가요? 밖에 있는 저분들도. 그냥 내보내. Di tempat lain, Bang Gang Ok baru saja sadar dan menanyai asistennya keberadaan Bang Jiong. Katanya Bang Jiong aman. Dia juga memberitahu kalau pemegang saham di perusahaan mulai mencium gelagat aneh dari Bang Gang Ok. Setelah itu Bang Gang Ok tanya, lalu ketua perusahaan bagaimana? Apakah bukti dari Pak Samdo yang kita punya tidak bisa menjatuhkan ketua perusahaan kita? Oh, ada bau-bau yang belum selesai nih. 아, 채윤이가 머리 좀 쏟네. 내가 당분간 자제해 보도록 할게. 약속. 근데 Scene ganti ke Bang Jiong yang sedang melihat makam Bang Seunwook. Ternyata Bang Seunwook mendapat penghargaan dari Perdana Menteri karena jadi vigilant. Sedang di tempat lain, Bang Jo-hun dan Ibu Choi sedang membahas tentang Bang Jiong. Ibu Choi pun menceritakan kisahnya bahwa bapaknya mati bunuh diri karena difitnah. Jadi dia sedang vigilant muncul. Ada yang membela orang-orang lemah seperti Mimin ketika dizolimi. Bang Jo-hun hanya mendengar saja dan langsung pergi. Intinya, mereka berdua menyembunyikan kebenaran tentang siapa Vigilant. 공무원이었어요. 그때의 등장에 흥분했어요. Di akhir film kita diperlihatkan wawancara Pak Seung Chul bahwa Pak Jae-hyuk itu orang baik yang bertarung melawan organisasi kriminalnya Kim Samdo dan dijadikan pahlawan serta dinaikkan pangkatnya, tapi sudah mati. Serta proses dilantiknya Bang Jiong CS menjadi polisi hingga habis. Tapi film ini masih menyisakan misteri. Siapakah ketua perusahaannya Bang Gang Ok?
Apa maksudnya Bang Gang-ok? Dan bagaimana akhir dari Pak Seung-chul? Mudah-mudahan ada season 2-nya. Tamat. 대통령께서 받겠습니다. Oke guys, itulah rangkuman film Vigilant episode 8 alias Si Bungsu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar Mimin tambah semangat membuat kontennya ya. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar apabila kalian punya request film. See you, di sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.